Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu materi pelajaran pendidikan agama Islam bab Thaharah fikih kelas 7. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri, yaitu nama Abdul Rahim, kelahiran Harapan Jaya, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 12 Desember 1988, dan sekarang saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP 3 Mantobiraya, Kecamatan Mantobiraya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada materi kali ini, yaitu bab Thaharah. Untuk itu mohon disimak dengan baik dan jangan lupa untuk like, komen, dan share. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri pribadi saya dan untuk peserta didik. Langsung saja kita masuk ke materi bab Thaharah. Yang pertama, A. Pengertian Thaharah. Jadi yang pertama kali kita akan membahas yaitu pengertian Thaharah. Apa yang dimaksud dengan Thaharah, atau Thaharah itu apa? Nah, Thaharah menurut bahasa artinya bersuci. Sedangkan menurut istilah, Thaharah yaitu membersihkan diri, pakaian dan tempat dari najis dan hadas. Jadi Thaharah itu adalah kita membersihkan badan kita, pakaian yang kita pakai atau pakaian yang kita butuhkan sehari-hari, kemudian serta tempat yang kita tinggali, baik itu lantai rumah, kemudian madrasah, diniyah, TPA, masjid, musola, dan lain sebagainya. Maka semua yang ketiga ini adalah suci, yaitu suci dari najis, artinya tidak terkena dengan najis, atau kita sucikan dari najisnya. Kemudian setelah hilang najisnya, maka nanti kemudian dilanjutkan dengan tidak adanya hadas. Sebagaimana dalilnya terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 222, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Pembahasan selanjutnya yaitu B. Najis. Apa itu najis? Bagaimana zatnya? Bagaimana hukumnya? Kita akan membahas. Yang pertama, pengertian najis. Sama seperti tadi. Kalau tadi bersuci, sekarang najis. Apa itu najis? Najis adalah kotoran yang melekat pada badan, pakaian atau benda dan tempat yang wajib disucikan. Jadi najis ini adalah kotoran, dalam hal ini kotoran apapun. Baik itu kotoran hewan, kotoran manusia. Kotoran hewan itu misalnya burung, kemudian sapi, kambing, kucing, ayam, cicak, dan lain sebagainya yang terkena pada pakaian kita atau badan, dan kemudian najis tersebut atau kotoran tersebut wajib disucikan, artinya harus disucikan. Itulah pengertian najis. Najis itu adalah bendanya atau zat yang melekat. Selanjutnya, macam-macam najis. Najis ini dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu ada 3 tingkatan. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua, najis mutawasita, yaitu najis sedang. Selanjutnya yang ketiga, yaitu najis mughalladhah atau najis berat. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari ketiga golongan najis tersebut. Yang pertama, najis mukhafafah. Apa itu najis mukhafafah? Najis mukhafafah adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan sesuatu ataupun minuman selain daripada ASI atau air susu ibunya dan belum berumur 2 tahun. Nah, artinya jika ada seorang bayi 2 tahun ke bawah dan dia belum makan apapun, baik itu misalnya roti, biskuit, atau bubur, dia tidak makan apapun kecuali hanya minum air susu ibunya saja, dan usianya 2 tahun kurang atau 2 tahun pas ke bawah, maka golongan air kencingnya itu termasuk dalam golongan najis ringan. Nah, adapun bayi perempuan, maka bayi perempuan kencingnya dihukumi sama seperti kencingnya bayi di atas 2 tahun dan kencingnya orang dewasa, sama. Itu untuk kencing perempuan, bayi perempuan maksudnya. Adapun pembahasannya kita akan bahas pada video berikutnya. Alasan-alasan kenapa bayi perempuan sama hukumnya dengan bayi kencing orang dewasa. Selanjutnya, adapun cara mensucikan, jika itu adalah kencing bayi laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah tadi, yaitu cara mensucikannya sangat mudah sekali, yaitu adalah dengan cara cukup memercikkan air
dipercikkan saja secara merata pada bagian yang terkena najis tersebut. Namun sebelumnya yang lebih bagus adalah dengan cara menandai di sekitar area yang dikencingi, kemudian membersihkan kencingnya terlebih dahulu agar tidak menyebar kemana-mana, supaya tidak terjadi pemborosan air. Jadi di area sekitar kencing tersebut bisa menggunakan kain yang kering, kemudian dibersihkan kencingnya, kemudian baru setelah itu dipercikan air pada tempat yang terkena air kencing bayi laki-laki tadi, kemudian dilap, kemudian maka dia sudah dihukumi suci. Atau bisa saja langsung dipercikan air pada kencing tersebut, percikan air pada kencing tersebut ya, kemudian baru dipel, bisa juga. Selanjutnya golongan najis yang kedua yaitu najis mutawasitah. Bagaimana cara mensucikan najis mutawasitah atau najis sedang ini? Yaitu cara mensucikannya yaitu menghilangkan ya terlebih dahulu najis ainiyahnya. Kalau tadi seperti saya bilang, kalau najis mukhaffafah itu bagusnya boleh ya dibuang dulu najisnya atau kencingnya, atau langsung dipercikan air tadi di najis mukhaffafah, langsung dipercikan di kencingnya itu, kemudian baru dilap, itu sudah suci. Tapi kalau najis mutawasitah harus dibersihkan dulu atau dihilangkan dulu najisnya atau najis ainiyahnya atau zat najis tersebut atau kencing tersebut harus dibuang terlebih dahulu ya. Kemudian setelah tidak ada lagi warna, bau serta rasa pada najis tersebut, baru kemudian kita siram ya di tempat area yang terkena dengan najis tersebut. Usahakan melebihi supaya tidak khawatir di pinggir-pinggir bekas sisa kencing tersebut tidak terkena dengan air. Usahakan melebihi batas area kencingnya. Kemudian contoh najis mutawasitah atau najis sedang ini, yang pertama itu ada air kencing ya, air kencing baik itu manusia maupun hewan. Hewan ini kencing kucing, cicak dan lain sebagainya. Kemudian ada darah. Darah ini hukumnya najis ya. Darah yang sudah keluar ya pada anggota tubuh atau badan. Kemudian ada nanah. Nanah ini adalah mungkin dia adalah sel darah juga, tapi darah putih ya yang membusuk. Kemudian khamr ya, khamr atau minuman keras, arak dan sejenisnya, ini hukumnya najis. Jadi kalau kita terkena, juga kita harus mensucikannya atau menghilangkan najisnya. Selanjutnya adalah kotoran manusia dan hewan. Kotoran manusia dan hewan ini seperti tadi ya. Kotoran manusia tidak ada batasan usia ya, dari 0 bulan ya sampai dewasa, hukumnya najisnya masuk ke najis mutawasitah. Kemudian kotoran juga, kotoran itu baik yang kotoran binatang kecil maupun binatang besar, hukumnya najis mutawasitah. Seperti misalnya yang dari yang terkecil kotoran cicak, itu najis mutawasitah. Kemudian ada bangkai. Nah, bangkai itu najis. Misalnya bangkai ayam ya, bangkai ayam, kemudian dia boleh kita makan ya, tidak boleh kita makan. Kalau terkena dengan bangkai tersebut, misalnya dagingnya atau darah dagingnya yang basah itu, maka hukumnya najis. Maka bangkai itu tidak boleh dimakan karena dia hukumnya najis. Kecuali bangkai ikan dan belalang. Bangkai ikan ini kalau kita temukan ikan di sungai, itu bangkainya halal ya, tidak seperti bangkai hewan ya.
boleh kita ambil, ya. Yang penting ikan tersebut ya belum busuk, ya. Bau-bau sedikit, tapi kalau kita masih sanggup makan nggak apa-apa, dia tidak najis. Seperti misalnya fermentasi ikan ya, jadi terasi, ada terasi basah, ada terasi kering, itu adalah bangkai ikan. Selanjutnya bangkai belalang dan sejenisnya, ya. Belalang dan sejenisnya, yang sejenis binatang kecil yang terbang seperti itu, hukumnya masuk ke belalang, ya. Selanjutnya muntah juga dihukumi najis. Jadi kalau muntah itu najis. Maka ketika terkena atau ada orang yang muntah, anak yang muntah di lantai, maka cara mensucikannya sama seperti air kencing tadi, darah dan sebagainya. Hilangkan dulu najisnya, buang dulu najisnya dengan benda-benda yang bisa kita pakai, dengan kertas, dengan apapun. Kemudian setelah bersih zatnya, sudah tidak ada lagi, supaya tidak berserakan, baru kita siram dengan air. Jadi tidak perlu menyiram semua lantai tersebut, itu pemborosan. Jadi cukup menyiram area yang bekas tadi, ya, yang sudah tidak ada najis tadi. Siram melebihi sedikit supaya tidak ragu-ragu. Selanjutnya kita masuk ke najis terakhir, yaitu najis mughalladhah. Apa itu najis mughalladhah? Najis mughalladhah yaitu dapat disucikan dengan cara membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali, ya. Basuhan pertama atau semua basuhan yang 7 kali itu, salah satunya adalah basuhan pertama, yaitu mencampur air tersebut dengan debu atau tanah yang suci, ya. Namun sama, dihilangkan dulu, ya, jika terdapat zatnya atau najisnya itu, maka harus dihilangkan terlebih dahulu. Jadi najis mughalladhah ini adalah termasuk dia najis berat. Nah, apa saja najis mughalladhah? Ada dua. Yang pertama ada anjing, kemudian ada babi. Jadi anjing dan babi ini adalah masuk dia ke dalam najis berat. Cara mensucikannya tadi, misalnya ada anjing menjilat mangkok atau wadah kita yang kita pakai untuk memasak, dijilat oleh anjing, maka cara mensucikannya adalah kita mengambil tanah yang suci, digali, ya, jangan tanah peceran, ya. Kita ambil sedikit tanah yang kira-kira situ tidak ada kotoran ayam, kotoran apapun, ambil, kemudian kita campur dengan air sedikit. Setelah basah, baru kemudian kita cuci dengan air yang tercampur tanah tadi semuanya, atau kalau cuma satu wadah yang terkena maka satu, kalau banyak maka taruh di basuh semua dengan air yang tercampur dengan tanah tadi. Nah, kemudian setelah itu baru kita bilas dengan air. Adapun bilasan yang selanjutnya adalah sebanyak 6 kali, ya, 6 kali. Tapi kalau kita bilas di tempat, misalnya di sungai yang air yang besar mengalir, maka cukup saja dengan langsung membilas juga cukup. Nah, kemudian maka yang dihukumi najis itu sebetulnya adalah najis mughalladhah itu adalah liurnya, liur, kemudian dagingnya. Kalaupun bulu, ya, itu sebetulnya tidak menyebabkan benda yang tersentuh dengan bulu babi itu menjadi najis, tapi yang menjadi penyebab dia najis itu adalah air liurnya. Maka misalnya kita tersentuh, dijilatnya kan ada, meskipun tidak nampak liurnya, tapi lidahnya akan basah, maka itu najis. Atau terkena hidungnya kan basah, ya, bekas menjilatnya dia, maka dia hukumnya najis, ya. Adapun bersentuhan misalnya dengan bulunya, kalau dalam keadaan kering, maka itu tidak dihukumi najis, ya. Jadi tidak perlu dibilas dengan cara tadi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah hadas.
Apa itu hadas? Hadas adalah sebuah keadaan di mana seseorang terlarang hukumnya melakukan beberapa ritual ibadah dan dihilangkan atau diangkat hadas itu dengan berwudu dan mandi janabah atau tayamum pengganti wudu ya, bukan. Kemudian, nah coba kita bahas hadas. Jadi kalau ada seseorang berhadas, ini contoh. Kalau ada seseorang yang dalam keadaan berhadas, maka dia terlarang untuk melakukan beberapa hal. Misalnya, kalau ada orang yang berhadas, dia tidak boleh sholat, dia tidak boleh menyentuh Al-Quran, dia tidak boleh tawaf, dan lain sebagainya. Ya, nah maka baru dia bisa ibadah tadi, baru dia bisa sholat, baru dia bisa pegang Al-Quran, tawaf, kalau dia sudah suci dari hadasnya. Maka hadas ini adalah penghalang seseorang untuk melakukan ibadah. Kemudian hadas ini dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama hadas kecil. Kemudian apa sebab-sebab seseorang berhadas kecil? Hadas kecil yaitu pertama kencing, yang kedua buang air besar atau BAB, selanjutnya tertidur, ya tertidur dengan sengaja, serta tertidurnya dalam keadaan tidak terduduk, ya, atau pantatnya mengenai lantai. Jika tidurnya berbaring terlentang, maka dia tidurnya dia harus berwudu. Kemudian bersentuhan kulit laki-laki dan wanita bukan muhrim, ya. Yang bukan muhrim, maka kalau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu, maka hukum wudunya tuh batal, maka dia masuk ke dalam kategori berhadas kecil. Kemudian memegang kelamin bagi laki-laki. Laki-laki memegang kelamin dengan telapak tangan, maka dia berhadas, maka dia harus berwudu. Adapun jika terkena oleh punggung tangan pada bagian kemaluannya, maka dia tidak masuk dalam kategori hadas kecil, dia tidak berhadas. Selanjutnya hadas besar. Apa itu sebab-sebab seseorang berhadas besar? Yang pertama, bersetubuh melakukan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan, suami istri, ya. Kemudian keluar mani atau sperma, baik sengaja atau karena mimpi. Sengaja jika karena onani, masturbasi dan sebagainya, atau karena dia mimpi, baik mimpinya karena sebab apapun, ya. Kemudian keluar sperma, maka dia berhadas besar. Kemudian haid. Seseorang setelah haid maka wajib mandi janabah. Nipas juga sama. Ya, nipas ini adalah keluarnya darah, ya, setelah seorang wanita melahirkan. Kemudian mu'alab adalah orang yang baru memeluk Islam, maka dia sebelumnya harus mandi wajib, atau soalnya dia dalam keadaan berhadas besar. Mungkin sampai di sini video kita pada kali ini. Nah, nanti kita akan lanjutkan. Jangan lupa untuk menonton video-video berikutnya di channel yang sama, yaitu Panji Hitam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.